Baik, di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara membuat surat kuasa. Dokumen yang saya buat ini merupakan surat kuasa khusus yang merupakan dari pihak penggugat. Karena surat kuasa ini sebenarnya banyak jenisnya. Ada surat kuasa khusus, ada juga surat kuasa umum. Nah, mengenai apa itu surat kuasa umum atau apa itu surat kuasa khusus itu bisa dilihat ya di pasal 1975 KUH Perdata dan pasal 1796 KUH Perdata. Itu bisa dilihat apa itu surat kuasa umum dan apa itu surat kuasa khusus. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat surat kuasa khusus ya. Sebenarnya untuk formatnya itu kurang lebih sama, namun yang membedakan itu lebih ke penegasan dalam hal apa surat kuasa ini dibuat dan sebesar apa hak dan wewenang si penerima kuasa untuk mewakilkan apa yang si pemberi kuasa tidak bisa lakukan. Nah, yang pertama itu jelas harus ada tulisan surat kuasa. Karena yang saya buat adalah surat kuasa khusus, jadi saya menyebutkan surat kuasa khusus. Nah, kemudian ada identitas pemberi kuasa. Di sini identitasnya saya ngarang ya. Jadi identitas si pemberi kuasa meliputi nama, pekerjaan, alamat. Kemudian dilanjutkan dengan kata-kata untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Dilanjutkan dengan kata-kata ini setelah identitas, mohon maaf. Kemudian selanjutnya itu dilanjutkan lagi dengan kata dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut. Di bawah ini menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada, disebutkan nama penerima kuasanya atau kuasa hukumnya. Di sini saya pakai nama saya sendiri, Raihan Hanifah SHMH. Kemudian disebutkan juga kantor advokat atau kantor pengacaranya ini bertepatan di mana. Ini saya sebutkan. Kemudian dilanjutkan dengan kata yang bertindak untuk selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Itu dilanjutkan dengan kata itu. Kemudian di bawahnya ada lagi keterangan khusus. Kemudian, nah di bagian ini itu menjelaskan kemudian di bagian ini itu menjelaskan tujuan pemberian kuasa ini untuk apa. Kemudian juga kuasa ini kemudian mencantumkan identitas tergugatnya juga di sini. Kemudian menyebutkan kasus ini tuh termasuk dalam kasus apa, wan prestasikah atau perbuatan melawan hukumkah. Di sini saya ambil contoh mengenai perbuatan melawan hukum ya. Jadi saya ulangi. Jadi untuk menegaskan surat kuasa ini dibuat untuk apa. Kemudian disebutkan juga identitas tergugatnya. Ini kan Wawan Ahmad Fauzi beralamat di apa-apa sebagai tergugat. Kemudian mengenai perbuatannya perbuatan apa. Di sini saya buat mengenai perbuatan melawan hukum. Nah, selanjutnya ini yang tadi saya bilang yang membedakan surat kuasa umum dengan surat kuasa khusus ya. Ini hal-hal yang bisa dilakukan oleh si penerima kuasa. Jadi dia punya wewenang untuk apa saja, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada mencantumkan kata-kata hak substitusi dan hak retensi. Nah, kemudian di sini ada tanggal pemberian kuasanya, kemudian dilanjutkan dengan nama, kolom nama atau kolom tanda tangan si penerima kuasa dan si pemberi kuasa. Seperti ini saya tuliskan penerima kuasa Raihan Hanifah SHMH, kemudian pemberi kuasanya Siti Novianti. Nah, kemudian juga ditambahkan materai. Materai ini fungsinya untuk apa? Untuk menegaskan keabsahan hukum yang berlaku. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai cara membuat surat kuasa khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.